selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mikael Sinurat. Nama saya Jiansyah. Nama saya Yana Syalagan. Pada hari ini kami akan membuat video mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak Surya. Yang mana tugas yang diberikan pada kami ini membahas mengenai pertama itu mengenai cross scripting, ET dan carding. Baiklah. Kira-kira pada pendahuluannya kami akan membahas mengenai cross site scripting atau XSS. Attack XSS adalah kerentanan keamanan web di mana penyerang dapat menyisipkan kode berbahaya, biasanya JavaScript, ke dalam website yang legitimate. Ini terjadi karena website tidak melakukan validasi dan sanitasi. Tipe-tipe XSS. Pertama, refleks SSS. Kode berbahaya direfleksikan dari web server, misalnya melalui pesan error atau hasil pencarian. Yang kedua, store XSS. Kode berbahaya disimpan di database server dan dieksekusi saat user mengakses halaman tersebut. Ketiga, DOM-based XSS. Manipulasi DOM browser tanpa interaksi dengan server. Demikianlah beberapa tipe dari XSS. Dampak dari XSS ini memberikan banyak dampak yang sangat merugikan bagi para user atau pengguna. Beberapa di antaranya adalah pencurian session atau cookie, pengalian ke website palsu, pencurian kredensial, modifikasi konten website, instalasi malware, pengambilan screenshot, dan juga pencatatan keystroke. Saran pencegahan untuk XSS ini, pertama, kita dapat selalu validasi dan sanitasi semua input server yang dilakukan oleh para usernya. Kedua, gunakan HTTP only cookies. Yang ketiga, implementasi content security policy atau CSP. Yang keempat, encode output data sebelum ditampilkan. Dan terakhir, kita bisa melakukannya dengan cara mengupdate library dan framework secara rutin. Pada tahap kedua yang akan kami bahas itu adalah materi mengenai carding, yang mana carding merupakan aktivitas pencurian dan penyalahgunaan kartu kredit maupun debit. Ini termasuk tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Yang umum untuk melakukan carding yang biasa yaitu pertama, skimming, yaitu pemasangan alat pembaca kartu ilegal, pencurian data magnetic strip, sering terjadi di ATM maupun edisi. Pembuatan kartu palsu. Kedua, phishing. Phishing ini dapat melalui email atau website palsu, social engineering, pencurian kredensial, pengumpulan data kartu. Yang ketiga yaitu data breach, yang mana ini merupakan peretasan database merchant, kemudian pencurian data massal, penjualan data ke dark web, dan eksploitasi kerentanan sistem. Dan untuk menghadapi semua dampak buruk dari carding, kita dapat melakukan pencegahan dasar, yaitu melalui pertama, jangan pernah membagikan detail kartu pembayaran, gunakan autentifikasi 2 faktor, monitoring transaksi kartu secara rutin, dan juga hanya berbelanja di website terpercaya. Di sini kami telah mengumpulkan beberapa jurnal yang berisi tentang cross-site scripting atau XSS. Di sini kami menemukan perbedaan dan persamaan dari jurnal 1 dan 2. Perbedaan dari jurnal pertama dan kedua ialah jurnal pertama menggunakan metode penetration testing dengan pendekatan manual dan otomatis, sementara jurnal kedua mengusulkan teknik berbasis machine learning seperti SVM dan random forest. Jurnal pertama menekankan pada eksploitasi ketentraman, sedangkan jurnal kedua lebih fokus pada analisis kinerja algoritma machine learning untuk mendeteksi serangan XSS. Dan persamaan jurnal pertama dan kedua ialah kedua jurnal membahas serangan XSS dan fokus pada berbagai pendekatan untuk mendeteksinya. Sama-sama mengidentifikasi area yang rentan seperti input penggunaan dan parameter URL yang tidak tervalidasi, memberi rekomendasi mitigasi seperti sanitasi input dan penerapan Content Security Policy atau CSP. Kesimpulannya ialah jurnal 1 efektif dalam identifikasi langsung kerentanan XSS dengan metode uji penetrasi, sedangkan jurnal 2 memberikan wawasan tentang efektivitas deteksi otomatis menggunakan machine learning. Gabungan kedua pendekatan ini dapat meningkatkan deteksi dan integrasi XSS secara lebih komprehensif.
Baik, pada jurnal 3 dan 4 kami melakukan beberapa perbandingan yang hingga kami menemukan beberapa perbedaan, yaitu pada jurnal 3 menekankan pada sistem keamanan adaptif berbasis machine learning untuk mendeteksi dan menyelesaikan perlindungan terhadap pola serangan XSS yang dinamis, yang mana pada jurnal 4 adalah studi komprehensif yang membandingkan pola serangan dan strategi mitigasi seperti sanitasi input, CSP, dan escaping output, yang mana kami juga menemukan persamaan di antara kedua jurnal ini, yaitu keduanya mengevaluasi berbagai pola serangan XSS dan kemudian keduanya menggunakan alat seperti Barb-Swit dan WAP-ZAP untuk mendeteksi kerentanan. Baiklah, setelah kami melakukan perbandingan dan menemukan perbedaan dan persamaannya, kami juga telah menarik kesimpulan bahwa pada jurnal ketiga menawarkan pendekatan yang lebih futuristik dengan keamanan adaptif berbasis machine learning, sementara pada jurnal keempat lebih berfokus pada evaluasi dan perbandingan strategi tradisional. Jurnal 3 unggul dalam menangani serangan yang lebih kompleks, tetapi jurnal 4 memberikan panduan mitigasi yang lebih praktis. Kami menemukan kesimpulan tersebut. Selanjutnya kami akan membahas materi mengenai carding. Kami telah mengumpulkan beberapa jurnal dan telah membandingkannya. Baiklah, pada jurnal pertama ini dia membahas mengenai jurnal 1 fokus pada analisis UUTI terhadap kejahatan carding menggunakan 4 metode: yuridis, normatif, studi kasus, analisis perbandingan hukum, dan analisis empiris. Hasil menunjukkan UU ITE memberikan dasar hukum memadai, namun implementasikan masih lemah. Jurnal 2 fokus pada kebijakan hukum pidana dalam mengenai carding menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil menunjukkan efektivitas UTI dalam menanggulangi kejahatan carding, namun mengimplementasi kurang maksimal. Kesimpulan, kedua jurnal memiliki fokus pada aspek hukum carding, namun jurnal 1 lebih mengkomprehensif dengan 4 metode penelitian, sementara jurnal 2 memiliki spesifik pada pendekatan yuridis normatif. Keduanya menemukan bahwa meski ada dasar hukum yang memadai, implementasinya masih lemah. Kemudian jurnal 3 fokus pada aspek machine learning untuk deteksi XSS. Kemudian masuk ke jurnal 4 fokus pada aspek hukum pidana dalam penanganan carding. Kesimpulannya, kedua jurnal memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Jurnal 3 fokus pada aspek teknis dengan pendekatan machine learning, sementara jurnal 4 fokus pada aspek hukum pidana. Masing-masing memberikan perspektif unik dalam penanganan carding. Baiklah, demikianlah presentasi kami mengenai pembahasan mengenai jurnal ini. Kami telah mengumpulkan 10 jurnal XSS dan juga 10 jurnal carding, dan itu beberapa yang telah kami bahas, telah kami pertimbangkan, kami masukkan ke dalam video ini. Dan bila ada kesalahan baik dari teman saya pribadi dan juga pembuatan video ini atau materinya, kami mohon maaf dan selamat siang. Terima kasih.